وصحبه ثم التابعين فهم الاتقاء والنقاء والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة برضا الله وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وسلم والدين ووالدتنا إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ولمدى الكرام أجمعين ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وعلى كل أصحاب كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع الأولياء الكونين وجميع العلماء العاملين من المصنفين والمبشرين والقراء والمحدثين الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي أن الله تعالى من علومه وبركاته ثم إلى كافة عباد المسلمين ووالدينا ووالدينا وجميع مشايخنا في دين والحقوق علينا وعليكم أجمعين سلام الله وأموات أهل المسجد مجاهدين في الظلام وشهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين أينما كانوا بمشارق الأرض وبركة وغيرها أن الله يرحمهم ويغفرهم ويهديهم ويرحم المسلمين ويعز أسرهم ويجزي أمرهم ويؤتي كل سائل منه وكل ما يرضي الله في خير ورضي وعافية إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjala ma'a minal mu'assirati wa ansa'al hadda wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwati wa asaba alal a'mali sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadil mu'jizatil zahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita ya Nabi Abdullah Al-Idrus dan juga Pak Haji Abdul Aziz beserta para guru-guru yang lain, para ustadz, para mu'alim, para pendidik
dan juga para takmir Masjid Mujahidin Bukit Palem atau yang familiarnya kita kenal dengan DKM. Semoga beliau-beliau semua senantiasa diberi karunia keberkahan dunia dan akhirat, keselamatan, kesejahteraan, ketentraman lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, panjangkan usia, dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan juga kita semua yang hadir di majelis pengajian kitab Muqasyafatul Qulub Imam Ghazali, mudah-mudahan kita sama-sama mendapat keberkahan dari Imam Al-Ghazali. Kita diberi anugerah pemahaman dan pengetahuan, mampu memahami apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang kemudian menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi bekal dalam pelaksanaan amaliyah, ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala alaih, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Ghazali menyampaikan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pembahasan keutamaan tarhum. Garibun minallah, garibun minal jannah. Masih tentang makhluk Allah, bukan hamba lagi, makhluk Allah secara umum. Bukan hanya kepada orang beriman saja, bukan hanya kepada orang muslim saja, tapi kepada seluruh makhluk Allah. Nanti bedanya orang beriman, orang muslim prioritas. Asy-syakhi, orang yang dermawan, memiliki sifat kasih sayang. Karena kalau orang tidak memiliki sifat kasih sayang, tidak akan dermawan. Orang yang dermawan itu karena di dalam dirinya ada sifat kasih sayang. Ya, orang yang dermawan, garibun minallah, dia dekat dengan Allah. Wa garibun minal jannah, dekat dengan surga. Jadi orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga pun dekat. Berarti sifat kedermawanan itu bisa menghantarkan pemiliknya lebih dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Garibun minanas, juga dekat dengan manusia, sesama manusia. Jadi selain dekat dengan Allah, selain dekat dengan surga, orang yang dermawan itu dekat dengan sesama manusia. Tak bisa dipungkiri, hati kita pun kalau sama orang yang dermawan itu beda kan? Ya, nggak kenal pun serasa lebih sudah akrab, padahal baru kenal, tapi yang bersama yang dermawan. Jadi langsung ada semacam ikatan emosional sama orang yang dermawan, jadi dekat. Ba'idun minanar, ba'idun minanar, jauh dari neraka.
dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan orang-orang, jauh dari neraka. Ini siapa? Orang dermawan. Wal bakhil, ada dermawan, ada bakhil. Lawan dari dermawan, bakhil. Nah, bakhil ini, si bakhil, kalau dermawan suka mengasihi. Kalau yang bakhil sebaliknya, bahasa kita pelit. Pelit. Orang pelit itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari orang-orang, dari sesama manusia. Jadi sebaliknya. Kalau orang dermawan dekat dengan Allah, si bakhil jauh dengan Allah. Kalau orang dermawan dekat dengan surga, si bakhil jauh dari surga. Kalau yang dermawan dekat dengan manusia, si bakhil pun jauh dari manusia. Mudah-mudahan kita semua dapat karunia taufik jadi hamba-hamba Allah yang dermawan sesuai dengan kemampuan kita. Ini dermawan itu salah satu akhlaknya orang beriman. Waqala, dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al jahilus sakhiyyu ahab ilallah minal abidil bakhili. Orang jahil itu sebaliknya dari alim. Kalau orang alim, orang berpengetahuan, orang yang ngerti tentang teori-teori ilmu pengetahuan. Kalau jahil sebaliknya, kita biasa mengenalnya orang, mohon maaf, orang bodoh, mohon maaf. Ya, orang jahil tapi dia dermawan, tidak berilmu tapi dermawan. Nah, jahil yang dermawan ini tidak berilmu tapi dermawan, itu lebih menyenangkan Allah, lebih disenangi Allah ketimbang minal abidil bakhil, orang tukang ibadah tapi dia bakhil. Sholat sunatnya rajin, duhanya rajin, segala macam amaliyah rajin, saum sunahnya rajin, Senin Kemisnya rajin, tapi dia bakhil. Nah, model-model yang begini, ahli ibadah yang begini, itu jauh lebih disenangi Allah dibanding dia orang jahil yang bodoh. Orang jahil yang dermawan jauh lebih disenangi Allah daripada dia, si tukang ibadah yang pelit, si tukang ibadah yang bakhil. Mudah-mudahan kita ada karunia taufik. Yang pertama, yang walaupun kita ini bukan orang alim, tapi kita diberi karunia taufik oleh Allah sebagai orang yang dermawan. Lebih bagus lagi, selain dermawan, ngerti juga kita, gitu. Paling tidak untuk bekal
kita sendiri, bekal untuk pribadi dan keluarga. Karena kan tingkat kealiman itu ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Diulang, yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang jahil yang dermawan itu lebih disenangi Allah ketimbang tukang ibadah, ahli ibadah yang bakhil, yang pelit. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang tidak disenangi Allah, yaitu salah satunya bakhil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Imam Al-Ghazali menambahkan lagi hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yadkhulul jannata arba'atun. Ada 4 golongan manusia yang kelak hari kiamat masuk surga. Jadi nanti hari kiamat ada 4 golongan yang bisa masuk surga. Masuk surganya bi ghairi hisab, tanpa pemeriksaan, tanpa ada ini itu, tanpa harus ada pemeriksaan. Kalau zaman sekarang tuh data diri segala macam ya. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada perhitungan amal. Nanti kita kan ada hisab. Salah satu yang wajib kita imani selaku umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini, mempercayai bahwa kelak itu ada hisaban amal. Jadi amal kita ini nanti diperhitungkan. Ada sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, ada perhitungannya. Dan sekecil apapun amal buruk yang kita lakukan, itu sama ada perhitungannya. Semua ada perhitungannya. Nah, kita ini tidak tiba-tiba masuk surga atau yang masuk neraka, tidak. Ada timbangan amal, ada hisaban amal. Ditimbang, dihisab, kemana beratnya, apakah berat ke amal buruk atau berat ke amal baik. Catatannya diperiksa nanti. Dari semenjak kita akil balik, mukallaf, semenjak kita mukallaf, semenjak kita balik, semenjak kita wajib atau terkena khitab taklif, wajib sholat, wajib saum, wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat kita. Terus tuh sampai akhir hayat kehidupan kita. Jadi kalau umur kita meninggal usia 40 tahun, berarti yang selama 40 tahun itu dipotong usia qoblal balik. Katakanlah baliknya mohon maaf misalkan 10 tahun. Nanti dipotong 10 tahun. Yang 30 tahun itu semua ada perhitungannya. Tiap detik, tiap menit, tiap harinya ada. Nah baru kalau misalkan hasilnya baik, masuk surga dan tetap mempertanggungjawabkan amal buruknya dengan cara masuk neraka. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang masuk neraka dulu ya. Bukan wasilah kehadiran kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surganya yang 4 ini nih, yang bighairi hisab, tanpa ada pemeriksaan dulu. Nah, lalu mana yang 4 itu? Al-alimul ladzi ya'malu bi ilmi. Pertama,
Orang yang masuk surga tanpa hisab yaitu orang alim, orang yang berpengetahuan. Dia tahu ilmu-ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang agama. Ya'malu bi ilmi, yang mengamalkan pengetahuannya, yang menjalankan hasil belajarnya yang sudah dia ketahui. Contoh misalkan di dalam ilmu pengetahuan yang sudah dia pelajari, yang sudah dia tahu, kewajiban menjalin ukhuwah misalnya, kewajiban menjalin kebersamaan sesama umat Islam dijalankan. Kewajiban menjaga persatuan dijalankan. Anjuran menjaga keharmonisan sesama makhluk, siapapun dia, dijalankan. Misalnya seperti itu. Atau dia tahu riba itu dilarang, dijalankan tuh, tidak berani dia melakukan riba. Nah, alim yang model begini ini yang nanti di hari kiamat masuk surganya tanpa hisab. Itu alim yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Orang berpengetahuan yang menjalankan, yang mengamalkan pengetahuannya yang sudah dia ketahui, terutama tentang hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, dan poin-poin inti utama dasar-dasar dalam agama. Nanti kan ada martabatnya, ada derajatnya. Kewajiban pun kan tidak sama. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada sunnah, ada makruh, ada subhat, ada jaiz, garis miring mubah dan lain-lain. Satu, orang alim yang mengamalkan ilmunya yang kelak di hari kiamat masuk surga tanpa hisab. Tadi ada 4. Yang kedua, waman hajja walam yarofas walam yafsuk hatta mata. Orang yang sudah menunaikan panggilan Nabi Ibrahim, garis miring sudah menjalankan kewajiban ke tanah suci, alias istilah kita sudah haji. Dia sudah haji, lam yarofas, kata-katanya tidak kotor. Dia bisa menjaga ucapan-ucapannya dari kata-kata, dari ucapan yang tidak baik, yang yang jorok, yang kotor, apa saja yang sifatnya kata-kata. Artinya dia mampu menjaga lisan dan tidak fasik. Tidak fasik, dia istiqomah menjalankan tuntutan tanggung jawab syariat. Tanggung jawab dia sebagai seorang hamba Allah. Fasik itu secara pintas yang tahu itu wajib tapi dia tidak dijalankan. Itu gambaran sepintas. Tahu ngaji ini nggak wajib tapi dia nggak mau ngaji. Itu gambaran sepintas tentang fasik. Hatta mata, dia jaga tulisannya, dijaga konsekuensinya, istiqomahnya terhadap agama sampai dia meninggal. Nah, ini golongan yang kedua yang kelak di hari kiamat masuk surganya tanpa hisab. Mudah-mudahan saudara kita, siapapun orang-orang yang kita cintai, yang sudah haji, hajinya yang masuk golongan ini. Ya.
kita sama-sama doakan, kita bertawasul dengan majelis yang ilmu ini. Mudah-mudahan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, saudara kita yang sudah haji, hajinya yang kelak di hari kiamat masuk surganya yang tanpa hisab. Dua, yang ketiga, kemudian wasyahidul ladzi qutila fil ma'rakah li'i'la'i kalimatil Islam. Yang kelak di hari kiamat masuk surga tanpa dihisab, ketiganya orang yang meninggal secara syahid terbunuh di medan peperangan atau pertempuran untuk menegakkan, meninggikan kalimat Islam atau kalimat Allah, untuk menegakkan Islam, membela Islam. Ini yang terbunuh tersebut dalam medan pertempuran untuk menegakkan kalimat Islam, meninggal, wafat dalam peperangan itu, maka dia syahid. Dan syahid ini yang kelak di hari kiamat masuk surganya tanpa hisab. Wasahiyu keempat, aladik tasaba malang minal halal, golongan yang keempat yang masuk surga tanpa hisab, yaitu orang dermawan. Orang dermawan yang mana? Alladzi iktasaba malam minal halal, dia cari harta yang halal, dia berusaha untuk mencari harta yang halal, dijalankan usahanya sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kemampuannya. Yang ahli dagang, yang bidang perdagangan, yang tani ya dengan pertanian, yang bisnis ya dengan cara bisnisnya, yang ahli proyek dengan cara di bidang proyek dan lain-lain sesuai dengan bidangnya. Setelah harta tersebut didapat, wa anfaqahu fi sabilillah bi ghairi riya, lalu dia infakkan di jalan Allah, dia belanjakan di jalan Allah. Jalan Allah apa saja? Contoh misalkan forum seperti ini, insya Allah ini di jalan Allah. Misal katakanlah jadi donatur tetap Masjid Mujahidin misalnya, untuk kegiatannya, bukan masjidnya, kegiatannya. Kalau masjid lain lagi babnya, ada babnya. Untuk kegiatan yang pengajiannya seperti ini misalnya, atau untuk menjamin beasiswa santri yang mondok, yang kurang mampu misalnya, atau untuk mensejahterakan pondok bighairi riya, tanpa ada tujuan riya, tulus, ikhlas, murni karena Allah. Fahaula, nah mereka yang empat ini, yunaji ba'duhum ba'dan, saling berebut. Nah, saya dulu, entar saya dulu, saling berebut satu sama lain. Antara si dermawan sama alim yang ngamal ilmunya sama yang haji tadi saling berebut. Siapa dulu yang ayyuhum yadkhulul jannah awalan, siapa di antara mereka yang masuk surga terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang empat ini semua di antara jamaah Masjid Mujahidin ini semuanya ada. Mudah-mudahan.
habis. Waktunya udah habis ya, kita cukupkan dulu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Imam Ghazali ini menjadi tuntunan kali hidup kita. Allah ridho kepada kita, Rasulullah SAW ridho kepada kita. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Allah Subhanahu wa taala dikiri dikasih selalu sayang Allah Rasulullah SAW sehingga dapat menjadi kita semua dalam perkara keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga kita semua istiqomah dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berada semua dalam mari sama-sama tutup majlis ini dan berdoa majlis. Ya Rabbana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah